Selamat pagi semua saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Penuh damai sejahtera dan limpahan rahmat kita menjalani kehidupan sampai di penghujung tahun 2013 ini. Namun perlu saudara terus berdoa bagi jiwa-jiwa yang Tuhan taruh dalam hati saudara melalui kartu doa yang sudah disediakan oleh gereja, supaya terus saudara dengan tekun mendoakan nama-nama yang ada itu. Dan percayalah Tuhan pasti akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Bukan saja bagi mereka yang saudara doakan, tetapi bagi saudara yang dengan taat berdoa buat mereka. Karena Tuhan telah akan menetapkan saudara menjadi sahabat-sahabatnya, menjadi partner kerjanya untuk bisa memberkati banyak orang. Karena itulah kerinduan Tuhan. Tahun ini bulan Desember, perlu kita sungguh-sungguh. Ketika Desember kita harus ingat Yesus lahir. Ketika kita ingat Desember, kita ingat kasih karunia Tuhan. Ketika kita ingat Desember, Tuhan yang mengasihi kita sungguh luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 1 Timotius 1. Mengingat kembali akan kebaikan Tuhan yang luar biasa itu, yaitu kasih karunia-Nya. Ayat 12-17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, dan seorang penganiaya, dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, katakan amin. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, semua berkata, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan meneguhkan kepada saya untuk saya harus menyampaikan hal ini. Karena kita harus sadari, kita melewati waktu-waktu bulan demi bulan bukan tanpa makna. Terlebih ketika kita memasuki Desember ini, benar-benar kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan. Terlepas masih munculnya pertentangan di luar sana. Karena ada kelompok yang mengaku Kristen, yang tidak percaya dan tidak mau memperingati Natal di bulan Desember. Mereka menganggap bahwa Natal itu terjadi setiap hari. Tetapi sesungguhnya kalau dia memang pernah lahir, mosok Yesus lahir setiap hari. Ya. Terlepas dari adanya pertentangan, tetapi biarlah kita dengan iman. Yesus telah lahir untuk dunia, untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Berikan tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan.
Maka kalau kita sungguh-sungguh mengambil waktu, memberi kesempatan kepada Roh Allah untuk mengerjakan sesuatu, mengingatkan, menyadarkan, menyegarkan ingatan kita tentang Desember, tentang telah lahirnya Sang Juru Selamat itu, saya percaya saudara tidak akan jauh-jauh dari Tuhan. Saudara tidak akan pernah melakukan tindakan-tindakan maaf yang bodoh untuk meninggalkan ibadah-ibadah pertemuan seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang. Saya percaya hati saudara akan limpah dengan syukur. Karena Desember itu dijalani di berbagai belahan dunia itu dengan sukacita yang luar biasa. Mengapa seluruh dunia, bahkan negara-negara yang masih belum juga percaya bahwa Yesus telah lahir, yang telah memberikan kasih dan anugerah untuk penyelamatan umat manusia, mereka juga ikut bersukacita. Bangunan-bangunan mereka hiasi dengan luar biasa menyambut Desember, di mana dalam Desember ada seorang bayi yang telah lahir, bukan kelahiran biasa, bukan dia lahir untuk sesuatu yang biasa, tapi untuk satu tujuan, menyelamatkan saudara dan saya. Ayo yang percaya berikan tepuk tangan. Contoh negeri Jepang yang masih jauh lebih banyak orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun hari ini negara itu sedang dilawat oleh Tuhan. Tapi jumlah terbesarnya mereka belum percaya. Tapi kita dengan iman akan berkata, kalau saja mereka mengerti tentang Desember. Dan mereka bahkan seringkali dikatakan November mereka sudah sibuk menghias gedung-gedung yang megah itu dengan lampu-lampu, dengan lagu-lagu dan pujian Natal. Di setiap toko kita masuki yang terdengar itu. Bahkan terasa lebih Natal ya daripada Amerika. Jepang lebih Natal daripada Amerika hari-hari ini. Maka saya tetap percaya dan saya terus berdoa. Ada saat di mana setiap lutut mereka akan bertelut. Lidah mereka akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maknai Desember kita ini dengan pengertian yang benar. Supaya saudara tidak kehilangan kasih karunia. Saya pagi hari ini diteguhkan Tuhan untuk menyampaikan tentang pentingnya kasih karunia. Kapan kasih karunia itu dilimpahkan oleh Allah kepada dunia, kepada umat manusia, yaitu sejak lahirnya Sang Juru Selamat itu. Itulah kelimpahan kasih karunia dari Allah Bapa di surga untuk seluruh umat manusia. Sebab seringkali saya sudah sampaikan melalui mimbar ini, kalau saudara mau mengerti tentang Allah, mengertilah tentang dosa saudara. Mengertilah tentang kasih Allah. Dia datang dengan kasih dan untuk menghampiri kita yang berdosa. Antara kasih dan dosa itu ketemu. Itulah kasih karunia. Kita yang tidak layak mendapatkan pengampunan dosa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Bahwa di antara mereka yang memperoleh kasih karunia, di antara mereka yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Sebab aku adalah penghujat. Aku seorang penghujat, aku seorang penganiaya, aku seorang yang ganas. Tetapi telah dikasihaninya. Nanti saya akan coba untuk menjelaskan mengapa kita harus ingat kasih karunia Tuhan. Mengapa saya dan saudara harus hidup dalam kasih karunia-Nya. Mengapa saudara dan saya harus memanfaatkan kasih karunia. Jangan kasih karunia yang Allah berikan, jangan sampai disia-siakan. Atau yang lain, jangan disalahgunakan. Karena tanpa kasih karunia tidak ada seorang pun yang dapat berubah. Tidak ada seorang pun yang dapat menjumpai Tuhan. Tanpa kasih karunia tidak ada sedikit pun pertolongan Tuhan. Dan tidak ada kasih karunia, tidak ada hidup yang kekal. Yang percaya, katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, saya ingin katakan bahwa melalui kasih karunia yang Allah berikan kepada kita, maka memungkinkan kehidupan kita berubah. Yang dirubah pertama adalah keberadaan kita, eksistensi kita. Ya, melalui perkara-perkara yang rohani, yang harus kita jalani dan harus kita terima dan harus kita lakukan oleh iman. Orang yang berdosa sekarang dikatakan Tuhan orang-orang kudus. Ini kan luar biasa. Kita orang berdosa lalu disebutkannya sebagai orang-orang kudus Allah. Ini luar biasa.
Terjadi perubahan oleh kasih karunia. Paulus yang menyatakan dirinya tanpa ditutup-tutupinya, dia berkata, aku seorang penghujat, aku seorang penganiaya, aku seorang yang ganas. Dan di mana dia seringkali menangkap banyak orang ya untuk dipenjarakan. Coba kita lihat dalam Kisah pasal 8. Kisah pasal 8 ayat yang ketiga. Apa yang dilakukan di sana? Waktu itu dia bernama Saulus. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah. Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Siapa yang mereka aniaya? Adalah orang Kristen. Dia cari, dia seret, dia tangkap, dan dia penjarakan. Itu pekerjaan Saulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kasih karunia tidak mungkin orang bisa berubah. Ya, tidak mungkin. Bahkan saya menyangkal keras karena beberapa saat yang lalu ketemu dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Yang sedang membicarakan seseorang. Yang dimana mereka sedang membicarakan seorang yang sebenarnya itu adalah menantunya. Akhirnya saya baru tahu. Saya menyodorkan atau menawarkan tentang kalau memang Bapak merindukan keubahan mulai dari Bapak. Karena perjumpaan saya dengan Bapak bukan perjumpaan biasa. Saya hamba Tuhan, saya hamba Kristus, saya harus menyampaikan kebenaran. Kalau Bapak merindukan perubahan, terima kasih karunia Allah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan tepuk tangan, haleluya. Tapi kemudian beliau berkata apa? Pak, nek watuk iso diobati. Nek watak gak iso, Pak. Nah, itu. Ya sudah lah, watak dipadakno watuk. Ya, makanya memang tidak mungkin dengan usaha manusia saudara dan saya akan berubah. Saudara mengharapkan menantu berubah, anak berubah, ya pekerjaan kita berubah, bisnis kita berubah, ekonomi kita berubah, segala sesuatu yang tidak baik berubah. Tidak mungkin tanpa kasih karunia. Sebab dengan diberikannya kasih karunia kepada saudara dan saya, akhirnya saudara akan mampu berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berikan sorak-sorakmu kembali bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Sebab dia datang bukan untuk orang benar, dia datang justru untuk orang berdosa. Orang benar tidak butuhkan Tuhan, orang yang merasa benar tidak membutuhkan Tuhan. Ya, merasa benar. Sebab rasa itu belum tentu yang sesungguhnya. Ya. Mie rasa soto. Ya. Rasanya soto tapi bukan soto. Saudara yang kasih Tuhan, tidak butuh Tuhan. Orang-orang seperti itu merasa ngerti, merasa mampu, merasa bisa menyelesaikan persoalannya dan lain sebagainya. Mereka tidak butuh Tuhan. Dan biasanya kalau mereka sudah menghadapi kenyataan yang tidak bisa berubah, mungkin dirinya tidak bisa berubah, mungkin suaminya nggak bisa berubah, mungkin istri atau anak dan sebagainya. Yaitu tadi berkata begitu, watuk iso diobati, ning watak ora iso diobati. Tapi saya ingin mengatakan apapun siapapun saudara dan saya, kalau saudara menerima kasih karunia Tuhan, kita akan diubahkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya ulang baca di situ, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Aku dikasihaninya. Dulunya aku penghujat, dulunya aku orang yang ganas. Ya, tetapi sekarang aku dikasihan itu. Ini yang disebut kasih karunia. Saudara yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan. Maka saya ingin membawa saudara lebih maju lagi. Dan jika kita tidak beroleh kasih karunia, saya katakan oleh kedaulatannya itu, oleh kuasanya, kepada siapa dia datang, kepada siapa dia memberikan, kepada siapa dia menganugerahkan itu. Ya, karena firman Tuhan di bagian lain berkata, bukan kamu loh yang milih aku, tapi aku yang milih kamu. Karena tidak ada seorang pun bisa datang kepadaku kalau bukan aku yang datang kepadamu. Mari kembalikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan.
Maka saya ingin katakan di bagian pertama ini, kalau tanpa kasih karunia, tidak mungkin kita akan mengalami perubahan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tidak mungkin. Maka kalau saudara sekarang ini saudara ingin sungguh-sungguh teguh, apakah saya menerima kasih karunia Tuhan? Saya harus menjawab lebih cepat, bahkan sebelum saudara berhenti bertanya atau berkata-kata, saya sudah harus menjawab, sudah menerima kasih karunia. Amin. Apalagi saudara yang sudah duduk di dalam gedung ini, saudara dipastikan telah menerima kasih karunia Allah. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sebelumnya kita berpikir, dan bahkan saya ingin mengatakan, sudah menjadi percaya tetapi hidupnya tidak mengandalkan kasih karunia Tuhan. Tetapi dalam hidupnya tidak mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Sudah menjadi percaya. Tetapi kemudian dia mempersiapkan diri. Dia mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan kepintarannya. Dia mengandalkan kemampuannya. Untuk mengubah dirinya. Untuk mengubah keluarganya. Mungkin juga termasuk ekonominya. Saya katakan sekali lagi. Tidak mungkin ada perubahan tanpa kasih karunia. Amin. Ini yang coba untuk perlu kita renungkan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, tetangga saya itu nggak percaya sama Yesus loh. Kalaupun mereka nggak percaya, saya percaya. Karena yang namanya Allah cuma satu. Amin. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Mereka yang tidak percaya, mereka yang percaya menerima matahari yang satu. Hujan yang turun untuk orang percaya dan orang yang tidak percaya. Demikian juga Allah telah menganugerahkan kasih karunia kepada seluruh umat manusia. Hanya mereka tidak mengakui bahwa keberhasilan mereka dalam pekerjaan, dalam bisnis, rumah tangga mereka yang dikatakan baik, mereka tidak mengakui bahwa itu adalah karya Allah. Maka kalau saudara sekarang sudah menjalani kehidupan, katakanlah saudara berhasil ini, berhasil itu, saudara mengalami perubahan dalam kehidupan, ekonomi semakin baik, jangan sama dengan mereka. Akuilah semua itu adalah kasih karunia Allah. Berikan tepuk tangan. Ini penghujung tahun kita harus berani untuk membuka diri, untuk kembali disegarkan jiwa kita tentang kasih karunia Allah sejak diberikannya putra yang tunggal kepada dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Tuhan tidak memandang rupa, Tuhan tidak memandang bulu, Tuhan tidak mengingat-ingat dosa-dosa umat manusia yang sudah dilakukannya. Dia hanya datang untuk menyelamatkan justru orang berdosa itu, tanpa harus mengingat-ingatnya lagi dosa yang diperbuat orang itu. Dosa saudara pun, saya dan saudara tidak pernah dia ingat-ingat, dia melupakan semua itu. Itulah kasih karunia Allah. Berikan kembali tepuk tangan. Sekalipun saudara punya program ini, kemampuan ini, sudah lulus, sudah punya sertifikat ini, sertifikat itu, dan lain sebagainya, ujung-ujungnya akan akhirnya lidah harus mengakui semua hanya oleh karena kasih karunia Allah. Amin. Maka saya ingin mengatakan sebelum lebih jauh, jangan sia-siakan kasih karunia yang Allah berikan pada saudara dan saya. Pada hari Sabtu kemarin, saya melanjutkan khotbah saya pada hari Rabu, dan sebenarnya ini bisa menjadi seri berikutnya di doa puasa kemarin tentang ketekunan. Jangan ada seorang pun yang melepaskan kepercayaanmu, sebab upah yang besar telah menantinya. Kamu memerlukan ketekunan, supaya barang siapa telah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, kamu akan menerima apa yang dijanjikannya. Amin. Dan ayat-ayat berikutnya semakin jelas, yang intinya adalah jangan mengundurkan diri, sebentar lagi dia akan datang. Tidak akan tertangguh, tidak akan tertunda. Sebab barang siapa yang mengundurkan diri, dia tidak berkenan kepadaku. Dan dia yang mengundurkan diri adalah orang-orang yang binasa. Tetapi saudara dan saya bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Allah.
Berikan dulu tepuk tangan itu kan. Maka saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, lalu kita harus membuktikan seperti apa untuk kita memanfaatkan kasih karunia itu. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Ya, di sana dikatakan, mungkin kita sekarang ini, kita sudah diberi kesempatan kok, kita sudah dapat tiket untuk masuk, mendatangi atau mendekat dalam tahta kasih karunia Allah. Kita tidak manfaatkan, salah besar. Kita telah beroleh kasih karunia itu, jadi ada apa-apa dalam hidup saudara, datanglah kepada Tuhan. Saudara tidak akan pernah ditolak. Maupun saat itu saudara sedang ada dalam dosa yang besar, ketika saudara datang dengan kerendahan hati, Tuhan Yesus tidak menolak saudara. Justru kedua belah tangannya akan menyambut saudara, saudara akan dipeluknya, saudara akan diciumnya, saudara akan diberikannya jubah, diberikan cincin, diberikan sepatu, bahkan dipestakan, dipulihkan oleh Allah yang luar biasa. Mari berikan tepuk tanganmu, haleluya. Maka untuk itu mari kita akan manfaatkan kupon itu, tiket itu, kasih karunia itu. Dalam segala perkara, hampiri tata kasih karunia-Nya. Kita baca ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Kembali tepuk tangan. Haleluya. Ya. Ini yang harus coba kita renungkan kembali. Ini Desember, mau kapan lagi kita berubah? Dan jangan pernah melupakan keberadaan kita sampai dengan Desember, itu pun oleh karena kasih karunia Allah. Saudara, ketika undangan yang biasa memang tiap tahun itu diberikan pada saya, karena itu gereja sudah bertahun-tahun selalu saya mengundang saya untuk retreat jemaatnya pada hari libur Thanksgiving. Tepatnya hari libur Thanksgiving itu tanggal 28 November. Dan biasanya saya berangkat pertengahan November sampai minggu pertama Desember. Itu yang saya lakukan tiap tahun, karena ada bukan hanya gereja satu itu, tapi saya juga harus melayani gereja-gereja dan bahkan bisa ke kota lain. Yang bukan saja di LA, tapi saya juga ke East, beberapa kali ke New York, beberapa kali ke Philadelphia, kemudian juga pernah di Atlanta, di Tampa, Florida, dan sebagainya. Tetapi saya ingin menceritakan, semua itu saya dapati, saya jalani semata-mata hanya oleh kasih karunia. Saya pernah menyaksikan tentang hal ini. Yaitu satu saat ketika saya dalam rombongan pelayanan. Waktu itu pelayanan dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Saya ingat betul itu. Kalau saya terima secara manusia, saya seperti dilecehkan. Tapi karena saya terima itu dengan iman, maka terjadi sesuai dengan iman itu. Amin. Yaitu ketika saya kemudian ada dalam kerumunan beberapa Tuhan, dan mereka sedang ramai menceritakan apa itu. Ya, cerita apa? Maksudnya saya tidak mau ketinggalan. Ya, dan saya kemudian agak berlari menuju kepada kerumunan itu karena mereka sedang cerita, wah ada tertawa itu. Maksud saya begini, minta. Maksud saya minta apa, cerita apa itu gitu. Persis saya ngomong minta begitu, salah seorang hamba Tuhan itu sedang buka dompet. Jadi kan persis seperti saya mau minta uang, padahal sebenarnya tidak. Ya, cuma pada saat yang begitu dekat, dia sudah mengeluarkan dompet. Dia kira sampai begini, tapi kemudian dia tertawa. Lalu dia ambil uang satu set gitu, uang dolar, $1. Di sini aja Pak Sudi, puji Tuhan, haleluya, amin. Saya tidak nangkap itu sebagai penghinaan, tapi saya nangkap itu sebagai peneguhan. Seorang hamba Tuhan yang lain mengatakan, Pak akan melayani di negeri di mana uang itu dicetak. Saya mantap lagi, haleluya, puji Tuhan, aku percaya. Dan ternyata benar. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan. Saya ingin mengatakan apa? Kalau saudara hidup dalam kasih karunia Allah, jangan apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang diperlakukan oleh manusia atau orang lain, saudara tangkap sebagaimana apa yang kau lihat, apa yang kau tangkap. Saudara sudah dilengkapi dengan iman. Amin. Maka dengan imanmu, kasih karunia Allah bersama-sama akan meneguhkan apa yang Tuhan rencanakan dan janjikan. Berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Amin. Asal jangan kemudian mobilnya orang lain didatangi,
dalam nama Yesus ini jadi milikku. Itu sing Pak Sudi tidak pernah ngajari. Mungkin saya butuh pengurapan untuk itu. Ya, tapi soal kemudian saudara kagum ada mobil, waduh baru ya Pak ya, puji Tuhan, nanti Bapak satu saat juga bisa dapat. Amin, tidak masalah. Karena kita sudah beroleh kasih karunia yang sama dengan orang itu. Tuhannya sama, Alkitabnya sama. Amin. Kalau dia dapat, saudara juga pun dapat. Asalkan kita hidup terus dalam kasih karunia Allah. Manfaatkan semaksimal mungkin kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita datang beribadah, untuk berdoa, untuk baca firman Allah. Manfaatkan semaksimal mungkin. Engkau akan melihat apa yang tidak kelihatan. Berikan tepuk tangan, haleluya. Jadi jangan disia-siakan. 1 tahun ada 52 minggu, seringkali saya sampaikan melalui mimbar ini, manfaatkan minimal ya 52 minggu itu. Saya seringkali mengatakan, ada keterpaksaan sehingga saya nggak hadir dalam ibadah, saya tukeri. Itu iman saya aja. Makanya gereja menyediakan tengah minggu. Ada Rabu di sini, ada pula hari Sabtu. Oleh kasih karunia Tuhan, tolong bantu doa, bulan Januari nanti ada tambahan ibadah raya, tetapi ibadah untuk pemuda. Malang itu banyak pemudanya, banyak kampus. Visi yang saya bagikan pada pemuda bukan sekedar kamu melaksanakan ibadah, tapi visinya adalah untuk memenangkan pemuda di kota Malang. Supaya lututnya bertelut, lidahnya mengaku, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Manfaatkan. Ketika panitia pembangunan gedung di Gras Samudra, Angkatan Laut bertanya pada saya, Pak itu bagaimana? Sebentar, saya masih berdoa dan minta peneguhan Tuhan. Pasti kita akan manfaatkan semaksimal mungkin. Amin. Dan kalau Tuhan izinkan segera, kita akan membangun di lapangan parkir belakang itu. Saudara berdoa, kita manfaatkan kasih karunia Allah untuk semaksimal mungkin melebarkan kerajaan Allah. Kemarin kami sudah mengadakan pertemuan untuk segera bisa dimulainya. AB ya, sedang dipersiapkan. Ayo kita penuh antusias. Mungkin saudara tidak sumbang persembahan, tidak masalah. Sebab orang memberi itu pun kasih karunia. Tapi kalau saudara telah menerima kasih karunia, saudara pasti akan suka memberi. Tapi kalau tidak memberi, doakan. Doa saudara sampai dalam hadirat Tuhan. Membuka lapang jalan-jalan Tuhan. Untuk banyak jiwa diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, ini yang coba perlu untuk kita pahami. Sebab kasih karunia itu adalah akan memberikan kepada kita, yaitu sesuatu yang substansi, yang penting, yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Dan ketika ia memberikannya, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang menerima kasih karunia Allah. Mungkin dia ada dalam kesesakan yang besar. Bayangkan kalau saudara membaca firman Tuhan dalam Mazmur 107 yang kemarin saya khotbahkan di Turen. Di sana hanya dengan cara mereka berseru-seru memanggil nama Tuhan. Ada 4 kelompok yang ditolong Tuhan di Mazmur 107 itu. Kelompok pertama adalah kelompok yang sesat jalannya. Menganggap dirinya ngerti, menganggap dirinya tahu. Tapi sebenarnya sesat. Sehingga akhirnya terjadi masalah demi masalah. Ya, itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua yang memberontak kepada Tuhan. Seperti Paulus ini, menghujat. Ya, dan bahkan menempatkan dirinya menjadi musuh Allah. Kelompok kedua. Kelompok ketiga yang sakit oleh karena kelakuan yang berdosa. Oh sudah ngerti hasil labnya itu asam uratnya tinggi, nekat emang. Ora jamu maksudnya. Ora jagamu mulut. Ya. Di situ dikatakan di Mazmur 107, dikatakan bahwa bagi mereka yang sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa. Kelompok ketiga. Kelompok keempat adalah para saudagar. Yang merasa ngerti mereka mengarungi lautan. Wow, luar biasa. Tapi kemudian datanglah badai menghancurkan kapal itu. Keempatnya sama, cuma dimodali Tuhan dengan apa? Berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Maka diselamatkannya mereka itu. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu kasih karunia. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas dalam kitab Roma apa?
Barang siapa yang berseru kepada Tuhan, ia diselamatkan. Itu kasih karunia, kesempatan. Saudara diberi kesempatan untuk manggil. Kalau di Amerika tuh kalau ada apa-apa sudah dikasih fasilitas 911. Cat, ada langsung. Bahkan rumah-rumah sekarang itu tidak perlu lagi puter atau gitu 911, tinggal satu pencet, cas itu sudah 911. Lah ada kebakaran, ada yang sakit, ada yang sedang membutuhkan pertolongan, fasilitas itu nggak dipakai. Loh, kan heman. Saudara diberi fasilitas untuk berseru kepada Tuhan, apapun persoalan yang saudara hadapi. Amin. Bahkan kalau tadi saya sebut di Mazmur 107 ayat 4, bisa-bisa empat-empatnya saudara sedang mengalami. Sudah sesat, berontak. Sudah sesat, berontak, sakit lagi. Ekonominya hancur, waduh, komplit. Itu pun kalau saudara berseru manggil nama Tuhan, dia akan datang cepat untuk memberi pertolongan. Berikan tepuk tangan. Tanpa kasih karunia tidak ada sesuatu yang dapat diubahkan. Bahkan termasuk dosa Saulus, tanpa kasih karunia tidak akan pernah Saulus akan berubah menjadi Paulus. Untuk merubah S menjadi P, butuh kasih karunia. Ya, butuh kasih karunia. Maka saudara yang dikasih Tuhan, oleh kasih karunia itu pula lah saudara, kita diberikan kemampuan untuk memikul beban yang berat. Ya, karena Tuhan akan berkata pada saudara, di bagian lain akan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Dan pada saat kau menghadapi pencobaan itu, aku membuka jalan keluar bagimu. Tapi kita baca di bagian lain 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi oleh kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahinya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Wow, kalau mengerti rahasia ini saja kita mengiring Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang, tidak menjadi orang yang bodoh, tetapi menjadi orang yang wise. Menjadi orang yang bijaksana. Wong ada. Ya toh? Saya ulangi. Wong ada. Amin. Sudah diberikan kesempatan kepada kita. Bahkan di Matius 11 ayat 28 pun berkata, itu pun kasih karunia Allah. Hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku. Loh, ora gelem teko. Ya kan? Difasilitasi sama Tuhan. Diberi kesempatan oleh Tuhan supaya kita menghampiri tata kasih karunia-Nya. Kita diberi kesempatan untuk memberitakan Injil, pakai kesempatan itu. Kita diberi kesempatan untuk berbuat baik, pakai kesempatan itu. Amin. Secara gereja, secara organisasi, secara bersama-sama kita diberi kesempatan untuk membangun tempat ibadah, baik di Gelombang Samudra dan sebentar lagi di kompleks ini, bahkan sebentar lagi juga akan di NICC, kita pakai kasih karunia Allah. Sebab dengan kasih karunia Allah kita mampu melakukannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, dibaca ulang ayat 1 Korintus 15 ayat 10. Dibaca ulang supaya mantap. Ya, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Sekarang saya begini ini hanya kasih karunia Allah. Ya, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku itu, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Wow. Makanya Paulus dicintai Tuhan. Karena dalam segala perkataan, dalam segala sesuatu, dia menyimpulkan semua adalah hanya oleh karena kasih karunia. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, maka berikutnya saya sedang mengajak saudara untuk menghargai kasih karunia Tuhan. Maka dengan kasih karunia itu, kita akan mampu menjaga hati kita bebas. Ini yang sering kali dari masalah penyakit orang Kristen.
bebas dari kepahitan. Kecewa, gelo, marah, mangkel, dendam, iri hati. Ternyata itu sumbernya itu pahit. Nek jamu pahit sehat. Tapi nek atine pahit, waduh, yes. Ganteng dadi elek, ayu dadi elek. Tapi nek wong elek, tapi hatinya bersih, dadi ayu, dadi ganteng. Mari yang setuju berikan tepuk tangan. Haleluya, ya. Kita coba baca Ibrani 12, ya, Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah, jangan menjauhkan, jangan melupakan, jangan menyia-nyiakan. Ya. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Wah, ini tuh mau datang udah berangkat mau gereja begitu eling, iki kok ketemu si brewo, iki kok aku nek ketembong iku tuh. Ndak jadi. Oh, berangkat tuh dheweke ae. Oh, begitu ingat orang itu langsung marah-marah. Ingat namanya, ingat rupane. Wah. Langsung, berangkat tuh dewek. Aku di rumah aja, tak ngurusi anak. Waduh, padahal ada kepahitan. Tapi kalau saudara menghargai dan tidak menyanyiakan kasih karunia, saudara dibebaskan dari kepahitan. Berikan tepuk tangan lagi. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sia-siakan. Ingat setiap hari, setiap saat, ada apapun juga, itu adalah kasih karunia Allah. Membuat kehidupan saudara semakin melekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Semakin saudara merendahkan diri, semakin besar kelimpahan kasih karunia Allah untuk saudara. Katakan amin, berikan tepuk tangan. Haleluya. Ya. Dan saya geser pada pasal yang ke-13 Ibrani, ya. Ibrani ayat yang ke-8 dan 9. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan apa? Bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan. Wah, penyesatan harian ini luar biasa. Tadi malam saya dapat laporan dari Bu Lupi bahwa di Pasuruan itu lebih-lebih berani-berani. Ya, penyesat-penyesat terang-terangan. Bahkan Bapak, saya laporkan jemaat kami ada yang terseret Pak katanya. Ya wes Bu, kita ini melayani kan cuma kasih karunia. Yang penting lakukan semua tugas dengan baik, tetap diingatkan jemaat dengan baik, ingatkan mereka semuanya supaya mereka tinggal dalam kasih karunia. Kita pun melayani oleh kasih karunia. Tetapi kalau akhirnya mereka begitu, ya kalau bisa ada waktu, ada kesempatan untuk didatangi, untuk dihubungi, lakukan saja. Karena kita melakukannya berdasar kasih karunia. Yang setuju mengerti berikan kembali tepuk tangan. Ya. Maka saudara coba kita buka Roma 1 ayat yang kelima. Roma 1 ayat kelima. Apa yang ditulis firman Allah di tempat ini? Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia. Dengan perantaraan Yesus kami menerima kasih karunia. Dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Siapapun saudara, kalau saya katakan sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, itu pun kasih karunia. Hamba-hamba Tuhan di sini semua kasih karunia. Semua saudara yang percaya kepadanya, saudara juga punya jabatan yang sama. Semua saudara adalah kawan sekerja Allah. Semua itu harus kita manfaatkan. Jangan sia-siakan. Kita lakukan tugas kita untuk saling menasihati, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saudara hidup dalam kasih karunia Allah. Berikan sekali lagi tepuk tangan. Kasih karunia itulah, ketika ingat kasih karunia Allah, saudara akan dibuatnya selalu menjadi orang yang taat. Selama saudara ingat kasih karunia, saudara menjadi orang yang taat. Berikan tepuk
tangan. Saudara tidak akan pernah menyia-nyiakan kasih karunia. Ketika saudara ingat ini kasih karunia, nggak diberikan pada yang lain. Coba bayangkan, jabatan ini tidak kepada yang lain, tapi kepada saudara. Saudara tidak melakukan, lalu bagaimana pekerjaan Tuhan? Siapapun yang selalu ingat akan kasih karunia, jangankan kok jabatan. Setiap pagi saya itu kemudian begitu bangun, lek ini, saya coba kaki tak obah ini. Cek urip kabeh Tuhan. Ya berdiri langsung ya obah kabeh. Wah, sehat itu pun kasih karunia. Yang setuju katakan amin dan tepuk tangan bagi Tuhan. Apalagi mengingat jabatan-jabatan, tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada saudara, itu juga diberikan oleh Allah berdasar kasih karunia. Jangan bolos, jangan mangkir, lakukan. Karena ingat kasih karunia, saudara dan saya akan tetap taat. Berikan tepuk tangan. Ada saat di mana pintu tertutup. Ada saat di mana saudara doa saudara nggak didengar. Ada saat di mana firman Allah tidak akan diberitakan. Selagi masih diberitakan, ayo kita manfaatkan kasih karunia Allah untuk kita dengarkan firman Tuhan. Saudara, karena kasih karunia ini seperti diberikan pada Israel, ditolak. Kasih karunia itu tidak balik, ya wes nek gak gelem tak jopuk maneh. Gitu. Enggak, saudara. Diberikan pada Israel, tidak diterima, mengalir pada bangsa lah. Itu pengertian kasih karunia. Kisah 11. Saya tutup dengan ini. Kisah 11. Ayat 23. Kepada siapa kasih karunia itu diberikan? Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, coba angkat ayat sebelumnya, Mas. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Mereka dulu pengertiannya yang mendapat kasih karunia, yang disebut sebagai orang pilihan itu cuma orang Yerusalem tok, Israel tok, pikiran mereka. Termasuk Petrus itu. Pengertiannya seperti itu. Makanya kemudian Paulus Petrus bagi tugas. Ya wis, kamu melayani orang bersunat, aku melayani orang tidak bersunat. Kamu di Yerusalem, aku keluar. Dan ternyata benar nih. Orang-orang di Antiokhia pun dilawat oleh Tuhan. Ternyata orang Israel yang menolak kasih karunia Allah, maka kasih karunia itu Allah itu mengalir pada bangsa lain. Saudara bisa menjadi percaya itu karena semata kasih karunia Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berikan saudara-saudara yang lebih meriah. Haleluya.